tentang masalah mana yang afdal antara kambing atau lembu. Maka sebagian menganggap lebih afdal kambing, kata dia. Kau menganggap kenapa lebih afdal kambing? Karena kalau lembu nanti di akhirat bertujuh naik lembu. Aku tak mau rame-rame, kata dia. Aku maunya sendiri-sendiri aja. Setelah dibahas oleh para ulama di antara kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, antara kambing sama lembu tidak ada yang mengatakan lebih afdal lembu atau lebih afdal kambing. Tapi yang lebih afdal itu mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang paling afdal. Karena ibadah kurban itu membagi makan daging orang miskin, yatim, duafa, jiran, tetangga, keluarga. Kalau zakat hanya fakir miskin saja. Tapi kalau kurban, jiran, tetangga, keluarga, sahabat dapat semuanya. Maka mana yang paling banyak dagingnya itu yang paling bagus. Ada namanya kambing dari Kabupaten Langkat beberapa tahun yang lalu, viral di Riau. Jadi dibeli anak kambing, dibawa ke Riau, nanti ada proses pembesaran, penggemukan. Satu ekornya sampai 200 kilo. Jadi kalau kambing sebesar itu lebih afdal daripada sapi kurus. Dan sebaliknya sapi bisa lebih afdal. Ada orang kurban 7 orang, kambing kecil-kecil, kambing kacang, kambing kampung, dibandingkan dengan orang yang bertujuh berkurban satu sapi limosin. Sapi limosin yang dari Australia, satu ekornya 1 miliar, yang sekarang banyak dipotong artis-artis, itu lebih afdal 1 ekor sapi daripada 7 ekor kambing. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang lebih afdal untuk dipakai berkurban. Jadi antara yang sapi dengan kambing tidak usah kelahi dalam masalah ini. Soalnya dalam beberapa musyawarah panitia ini berkelahi. Bapak ibu, kita nanti ada kambing, ada sapi. Siapa di antara bapak yang sapi? Semua mengaku, saya sapi gitu. Mau sapi mau kambing, yang jelas yang mana yang paling banyak dagingnya. Mana yang lebih afdal, binatangnya jantan atau betina. Maka di beberapa tempat kami dari Riau mencari lembu itu ke Sumatera Barat, ke Payakumbuh dan seterusnya. Itu harga sapi jantan lebih mahal daripada sapi betina. Kenapa begitu? Karena rata-rata jamaah mencari sapi jantan. Dan dalam fikih memang dikatakan lebih afdal kambing jantan dan sapi jantan. Mengapa lebih afdal? 2 alasan. Yang pertama, karena kalau sapi betina dipotong berkurang produksi. Jadi efeknya itu pada efek ekonomi. Bayangkan kalau sapi betina yang dikurbankan, tinggal sapi jantan, berkurang produktivitas. Sedangkan Islam ini ada namanya zakat. Zakat itu ada zakat perdagangan, ada zakat hewan. Di antaranya zakat kambing dan zakat sapi. Bagaimana orang mau berzakat sapi kalau sapi betina dipotong? Itulah mengapa sapi jantan dan kambing pun kambing jantan. Alasan yang kedua, kenapa kambing jantan lebih afdal dan sapi jantan lebih afdal? Ternyata menurut ulama dalam kitab-kitab fikih, kambing jantan dengan sapi jantan dagingnya lebih enak daripada sapi betina. Dalam bersedekah, kita disuruh bersedekah makanan mana yang paling lezat, mana yang paling enak, itulah yang kita sedekahkan. Atas 2 alasan itulah kenapa sapi jantan dan kambing jantan lebih afdal dipakai berkurban daripada betina. Jadi maklum kalau harganya tinggi. Tapi kalau nanti waktu rapat panitia
Bapak Ibu sekalian, masjid kita ada 10 sapi, yang 8 jantan, yang 2 betina. Tidak perlu komplain karena kurbannya tetap sah. Jangan masalah-masalah kecil nih diperbesar, akhirnya menjadi konflik di tengah masyarakat. Tujuan kita berkurban ini untuk menyembelih binatang yang bertanduk supaya hilang sifat-sifat menanduk pada diri kita. Bukan malah setelah berkurban sesama jamaah saling menanduk. Kata kambing, aku aja tak menanduk lagi, kalian pula saling menanduk, kata dia. Nah, ini penting dipahami dengan baik. Ini hanya masalah khilafiyah yang sepele, yang remeh temeh saja.